Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkataan kita. Insyaallah malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-221. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Wa la amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kita menghadapi ancaman-ancaman dari luar, yaitu dengan
jihad fisabilillah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat terkait dengan ancaman yang bisa menimpa internal kaum muslimin, yaitu adalah dengan maksiat-maksiat yang berupa khamr dan judi. Nah, berikutnya kemudian ayat selanjutnya adalah tentang membangun keluarga. Membangun keluarga. Ini guidance kepada kita ayat berikutnya ini bagaimana kita membangun ya menyatukan pribadi-pribadi muslim ke dalam hidup keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi al musyrikati, wanita-wanita yang musyrik. Di sini adalah penyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemudian para ulama dalam menafsirkan al-musyrikat pada ayat ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah al-musyrikat ini ya mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk di situ adalah orang-orang jahiliyah ya, orang-orang kafir musyrik ya. Karena ayat ini konteksnya adalah terkait dengan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang ternyata jatuh cinta kepada salah satu dari wanita musyrik di Mekah. Nah, ketika ke Mekah ya, dari Madinah ke Mekah ketemu lagi, sepertinya sudah tidak ini ya, sudah senang banget gitu ya. Maka kemudian ya cantik ininya, apa itu wanitanya cantik ya, dia tertarik gitu ya. Wajar namanya laki-laki itu senang ya kalau perempuan ya cantik. Ini kemudian minta izin kepada Nabi, minta izin untuk menikahi dia, namanya anak, perempuannya namanya anak pakai kof, bukan kayak ya anak. Itu memang wanita cantik ya, pokoknya menarik lah gitu ya. Itu belum Islam, tinggalnya di Mekah, maka turun ayat ini gitu ya. Jadi janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Yang dimaksud konteks tadi itu di Mekah tadi itu penyembah berhala. Di Mekah itu ya musyrik itu ya masih nyembah yaitu Lata, Uzza, patung-patung. Ya, kita nggak boleh, ya, dilarang. Itu. Kemudian ya pendapat yang lain menyatakan bahwa tidak hanya orang penyembah berhala, termasuk semua yang tidak Islam, termasuk ahlul kitab. Karena kalau ahlul kitab, Yahudi, Nasrani itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja mungkin ya bukan mungkin, orang ya punya jalan lain. Itu ya bukan jalan Islam, tapi menyembah Allah. Nah, yang konteks yang musyrikah tadi menyembah berhala. Karena di ayat yang lain itu diperbolehkan menikahi ahlul kitab. Itu pun laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab perempuan. Tapi tidak terbalik. Tidak terbalik. Ya, jangan sampai wanita muslimah menikah dengan ahlul kitab laki-laki. Itu tidak berlaku. Ya, sehingga ayat ini diartikan tadi dua, satu adalah khusus untuk menyembah selain Allah, ya apa saja menyembah selain Allah. Ahlul kitab tidak termasuk. Kemudian pendapat yang lain, ahlul kitab termasuk di sini. Ya. Kenapa demikian? Karena ahlul kitab juga disebutkan pada ayat yang lain, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu juga ada. Ya. Jadi
memaknai ahlu kitab yang sungguh kafir, orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, itu kafir. Jadi konteksnya itu juga kafir. Maka ini larangan. Nah, kita sebagai seorang muslim mengambil yang selamat. Mengambil yang selamat adalah kalau kita ingin menikah, maka nikahilah yang muslim. Kenapa begitu? Karena menikah itu ininya panjang, konsekuensinya itu panjang sekali. Ya, selain juga eh, menyalurkan biologis, bukan hanya itu. Ternyata nanti akan ada keturunan, ya, anak-anak itu. Bagaimana itu kalau kemudian berbeda agama? Karena di agama yang lain juga demikian sebenarnya, menikah seagama juga, gitu. Ya, nanti anak-anak bagaimana? Kemudian setelah meninggal warisnya bagaimana? Karena yang berhak mewaris itu adalah muslim. Ya, kalau muslim meninggal, yang anak itu muslim, itu yang berhak mewaris. Nah, kalau tidak bagaimana? Jadi konteks ininya panjang dampaknya. Maka menikah mulai dari memilih pasangan ini sudah harus memilih pasangan yang benar. Jangan hanya senang aja gitu, maksudnya gitu. Hatta yu'min, sehingga wanita-wanita musyrik tadi itu beriman. Jadi sebelum beriman jangan dinikahi. Kenapa kalau kita menikah tadi itu hanya karena kesenangan dunia, diantaranya adalah kecantikannya, hartanya, kemudian juga pangkat jabatannya, kedudukannya, semua itu sirna. Ya, cantik ya ketika masih muda, cantik, wah menarik banget ini ya, eh, bersih gitu ya, dandannya masya Allah gitu ya, orang tertarik semua, wangi, nah gitu ya, masih muda. Ini kalau sudah di atas 60 masihkah cantik, masihkah menarik, di atas 70 masihkah hilang, itu yang ada adalah kesetiaan, ya. Kalau memang setia ya masih lanjut gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau memilih harta, harta itu bisa lenyap seketika. Itu menikah karena harta, harta bisa lenyap seketika. Kalau lenyap hartanya, hilanglah motivasinya. Kedudukan juga sama. Bisa saja satu ketika kemudian lengser dan sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan guidance kepada umat Islam, ya, dengan sabdanya, hadis dari sahabat Abu Hurairah, riwayatnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, rawinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tungkahul mar'atu li'arba'in, dinikahi perempuan itu, wanita itu, sebab 4 hal. Yang pertama adalah ya lima liha, urutannya itu lima liha karena hartanya. Jadi kebanyakan ya bukan ya, biasanya itu motifnya kalau kaya gitu ya. Jadi menikah karena kayanya. Ada itu ya, meskipun ini ya kurang cantik gitu ya, karena kaya ya enak kalau menikah dengan orang kaya kan gitu ya, langsung hidup sejahtera. Jadi motivasinya kekayaan. Yang kedua adalah lihasabiha atau linasabiha, itu karena nasabnya, karena ya keturunan dari bangsawan. Ya karena itu. Jadi itu yang menjadi motivasinya. Dan yang ketiga adalah lijamaliha. Karena apa? Cantiknya. Ya, walidiniha, dan yang keempat adalah karena agama. Maka Rasul kemudian memberikan apa? Kalau demikian, maka falfar bidzatid. Falfar bidzatid. Pilihlah karena agama. Itu ya. Pilih karena agamanya. Karena dengan milih sebab agamanya baik, ya itu berarti dia menyandarkan cintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya akan abadi dunia akhirat. Dia akan memang ada orientasi ke akhirat.
Kalau tadi 3 itu kan orientasi dunia semua, itu sirna. Seiring dengan apa tadi itu ya dunia memang sirna, ya sirna juga tadi. Tapi kalau kena agama, maka itu akan bisa mengantarkan dia bahagia dunia dan akhirat. Falfar bidzatid taribat siadak. Taribat siadak itu tangan kau akan berlumuran dengan debu. Maksudnya apa? Kau akan dipenuhi dengan keberkahan. Ya kalau memilih karena apa? Karena agama. Itu hadis Nabi. Ini kayaknya menghalangi ini ya. Nah, sih. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ya, wala amatum, dan sungguh, ini ayat Al-Qur'an ini. Mengukuhkan ini. Jadi, sungguh wanita budak, ya, budak wanita, yaitu sudah status sosialnya itu sudah paling rendah itu. Budak wanita mukminatun yang beriman, khairun, itu lebih baik untuk dinikahi, itu maksudnya ya, ada ini. Itu lebih baik untuk dinikahi mim musyrikatin, daripada wanita musyrikah yang tadi anak tadi, konteks tadi itu musyrikah tadi. Walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik tadi itu adalah menakjubkanmu, apa ya, ini menarik hatimu, ya engkau takjub kepadanya. Takjub itu sudah senang banget gitu, ya, hartanya menggiurkan, orangnya wah masya Allah itu ya, wah kemudian menikah ya, ya kecenderungan manusia begitu. Nah, jadi ayat ini menegaskan meskipun budak, ya perempuan budak status sosialnya itu paling rendah, budak itu tidak punya kemerdekaan di sini. Orang yang tidak merdeka itu dirinya sendiri tidak bisa mengurus, mengatur dirinya karena diatur oleh ya tuannya. Itu saja lebih baik daripada musyrikah tadi, meskipun menakjubkan. Ya, jadi sudah jelas ini. Terima kasih, sahabat tadi sudah dilarang. Wala tungkihul musyrikina, dan janganlah kalian menikahkan. Kalau tadi menikahi, ini menikahkan. Menikahkan siapa? Menikahkan anak-anak perempuan kalian. Menikahkan dengan siapa? Al-musyrikina, dengan orang-orang musyrik laki-laki. Jangan kalian nikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik. Jadi tambah ini lagi. Sedangkan ahlul kitab yang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dilarang. Ya, posisi perempuan sebagai muslim menikah dengan ahlul kitab yang tidak muslim dilarang. Ya. Kenapa? Kalau posisi laki-laki di dalam rumah tangga itu dominan, ya, kepala rumah tangga ya suami. Itu mengatur nanti ya. Hatta yu'minu, sehingga atau sampai orang-orang musyrik tadi laki-laki itu beriman. Jadi sama ini, laki-laki perempuan jangan kita menikah dengan atau memilih pasangan yang musyrik. Wala abdun mu'minun, wala abdun, dan sungguh, masya Allah ini Quran ya, sungguh abdun, seorang budak laki-laki. Itu tadi budak status sosialnya paling rendah dan tidak punya kemerdekaan, mukminun tapi dia beriman, khairun, itu lebih baik untuk ya engkau nikahkan. Ya. Jadi ini posisinya adalah wali, para wali ya. Ya. Untuk engkau nikahkan dengan anak perempuanmu. Khairun, itu lebih baik mim musyrikin, dari laki-laki musyrik. Jadi cari mantu, cari mantu
kita punya anak perempuan, kita cari mantunya jangan sampai yang non-muslim. Sungguh budak ya, yang tidak punya kemerdekaan saja, tapi dia beriman, hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada seorang musyrik tadi, walau a'jabakum, meskipun seorang musyrik tadi itu menakjubkanmu, menakjubkan kalian. Ya, ini budak tidak menarik ya, tapi muslim, sholat ya, mau menjalankan agama Islam dengan baik. Sementara ini kaya raya, mentereng, wah punya segala-galanya, cakep, ganteng, ya, kedudukannya, wah, menakjubkan. Kita punya anak perempuan nih, ya, ini atau ini? Maka Islam jelas tegas. Ini lebih baik. Meskipun ini menakjubkanmu. Ya, kalau kita milih ini, itu sirna semua dunia itu. Kemudian nanti apalagi kemudian terbawa oleh mereka, justru akibatnya adalah ke akhirat. Nanti anak-anaknya bagaimana? Padahal ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian ya dan keluarga kalian dari jatuh ke dalam api neraka. Ya, gitu. Nah, kalau sudah memilih pasangannya sudah tidak sesuai, tidak pas, ya bagaimana kita menjalankan ayat itu? Maka kan repot sekali gitu kalau punya anak satu ini ikut siapa? Punya anak dua bagi satu-satu, masya Allah. Ya. Jadi untuk sakinah, mawaddah, warahmah boleh di awal-awalnya dia senang ya, senang di awal-awalnya. Tapi ya manusia gitu kan, lama-lama bosan sudah hilang semua. Ya. Kenapa? Ikatannya bukan ikatan akidah, bukan ikatan agama yang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak karena Allah begitu. Ya karena tadi, karena hartanya, karena fisiknya yang menarik, ya, karena kedudukannya dan sebagainya. Ulaika, mereka itulah ya, mereka yang dimaksud adalah orang-orang musyrikah dan orang-orang musyrik, yad'una, mereka mengajak, mereka senantiasa akan mengajak ilan nari, kepada neraka. Ya, wallahu, dan Allah yad'u, sedangkan Allah yad'u, mengajak melalui rasulnya, melalui syariatnya, mengajak kepada orang-orang beriman ilal jannati, menuju kepada surga, yaitu dengan amal-amal soleh, wal maghfirati, dan ampunan, biidnihi, dengan izinnya, ya, melalui syariatnya, yaitu untuk bisa menjalankan syariat dengan baik, maka diperlukan pasangan yang baik. Ya, itu tadi. Jadi dimulai dari memilih pasangan ini, ya, itu sudah ada panduannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu, dan Allah terangkan, dan Allah menerangkan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum, agar mereka itu yatadzakkaruna, mereka ingat atau dapat mengambil pelajaran. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah menjelang Isya ya. Beberapa menit lagi ya. Kita satu ayat tidak cukup ya. 10 menit lagi. Ya, insya Allah yang tentang berikutnya adalah tentang haid ya, tentang bagaimana ya kita berinteraksi dengan pasangan kita saat haid. Jadi ayat-ayat tadi kemudian sampai berikutnya nanti akan ya menerangkan kepada kita bagaimana membangun, membina mahligai rumah tangga, dimulai dari memilih pasangan. Jadi itu yang mudah-mudahan kita
diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita, anak-anak kita akan memperoleh pasangan yang baik, yang muslim. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah anugerah kepada kami, pasangan-pasangan kami, serta keturunan-keturunan kami. Ya, itu kan bagaimana keturunan yang muslim yang baik kalau pasangannya saja sudah tidak muslim. Ya, berilah anugerah kepada kami, pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Yang menyejukkan mata, menenangkan hati. Kemudian apa? Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin pada orang-orang yang bertakwa. Ya, pemimpin itu tidak harus menjadi imam, itu tidak harus menjadi imam sholat. Apapun dalam konteks kita bisa berkontribusi, bisa berperan, maka itu adalah masuk ke sana ya. Yang penting kita bisa berkontribusi kepada orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Quran Perkata kita malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kemudahan atas segala urusan serta keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.